Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Azan. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Dan yang baru gabung, selamat datang. Hingga saat ini virus corona masih menghantui kita semua. Ya maka dari itu, jalanan pada ditutup semua kan? Bagi kalian yang liburan lebaran kemarin, kemana aja nih? Bagi kalian yang pas kemarin libur lebaran gak kemana-mana, gue mau nge-share nih tempat liburan yang memiliki alam yang bagus, nilai sejarah yang sangat tinggi, dan juga hal mistisnya. Nah, bagi kalian yang berasal dari kota Batam, hai. Batam tak hanya menjadi kota gemerlap di waktu malam. Kota yang terletak di perbatasan Republik Indonesia ini memiliki tempat wisata yang sangat historis, yaitu Kampung Vietnam. Memang sih sebagian besar dari kalian tahu tempat ini. Nah, tapi nggak ada salahnya dong gue mau nge-share tempat yang menjadi salah satu objek wisata yang paling terkenal di Indonesia ini. Kampung Vietnam ini terletak di Pulau Galang. Nah, jarak dari pusat kota Batam ke Pulau Galang ini sekitar 50 km dan bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam dengan melewati jembatan Balerang. Balerang itu yang bau banget kan gasnya? Itu mah belerang, Bambang. Oh, udah diganti ya? Kampung Vietnam ini merupakan kamp pengungsian ketika Perang Vietnam berlangsung. Nah, Perang Vietnam ini berlangsung sekitar tahun 1975. Tempat ini cocok untuk menjadi salah satu destinasi wisata kalian untuk berlibur bersama keluarga. Ada banyak bangunan yang ditinggalkan dan menjadi saksi bisu ketika para pengungsi hidup di kamp pengungsian pada masa lampau. Nah, beberapa bangunan di sana masih terawat dengan baik seperti wihara, gereja, barak pengungsian, hingga rumah sakit pun ada di sana. Dan tempat ini sangat eksklusif sekali karena wilayah tersebut dijaga dengan sangat ketat, sehingga warga Indonesia tidak bisa memasuki kamp pengungsian tersebut karena warga negara Vietnam ini membawa penyakit yang bernama Vietnam Rose, semacam penyakit kelamin lah. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang Pulau Galang ini dijadikan tempat pengungsian warga negara Vietnam? Penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gue ingetin lagi nih kalian. Seperti biasa, ayo like, share, subscribe video ini, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and enjoy this video. Latar belakang kenapa sih Pulau Galang dijadikan tempat pengungsian warga Vietnam? Ya seperti yang gue bilang tadi, pulau ini dijadikan tempat pengungsian warga Vietnam karena di negara Vietnam itu pada tahun 1975 terjadi perang saudara. Dan akhirnya pasukan dari Amerika pun kalah pada saat perang saudara di Vietnam tersebut. Karena pada saat itu kondisi politik di Vietnam sangat rumit, usai kemenangan komunis di Vietnam tersebut, akhirnya penduduk lokal pun melarikan diri ke berbagai tempat. Ya salah satunya melarikan diri ke Pulau Galang karena mereka takut diperlakukan buruk oleh kepemimpinan Vietnam yang baru. Salah satu jalan untuk mereka melarikan diri dari Vietnam adalah melalui jalur laut. Oleh karena itu, masyarakat Vietnam melarikan diri dengan menggunakan perahu. Nah, mereka kerap dijuluki manusia perahu. Berdasarkan laporan utama yang diterima oleh negara Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1975, masyarakat Vietnam tiba di Pulau Galang, Indonesia. Dan laporan PBB pada tahun 1979, terdapat warga negara Vietnam berjumlah 43.000 lebih tiba di Pulau Galang. Dan akhirnya Badan PBB
yang mengurusi pengungsian tersebut, yaitu UNHCR bekerja sama dengan negara Republik Indonesia, akhirnya menjadikan Pulau Galang tempat pengungsian warga negara Vietnam. Nah, Pulau Galang ini luasnya 250 hektar dan diambil menjadi 80 hektar untuk menjadi kamp pengungsian. Nah, semua fasilitas diberikan oleh UNHCR, yaitu terdapat sekolah, tempat peribadatan, bahkan penjara sekalipun ada di sana. Ya, seperti negara kecil lah. Para pengungsi ini hidup hampir 2 dekade lamanya. Nah, pada tahun 1994, akhirnya konflik di Vietnam mereda. Dan akhirnya, pemerintah Indonesia sepakat bersama UNHCR untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya, yaitu Vietnam. Selain alasan tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan Pulau Galang yaitu kawasan industri, sehingga 8.500 personel TNI dikerahkan untuk membantu pengungsian warga negara Vietnam untuk kembali ke negaranya melalui jalur laut ataupun jalur udara. Namun untuk pengembalian para pengungsi itu terdapat komplain dari warga negara Vietnam. Ya, ada yang bilang mereka sudah nyaman di pulau tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka masih khawatir untuk kembali ke sana karena keadaan kondisi yang belum stabil. Dan akhirnya mereka memprotes pemerintah Indonesia dengan menenggelamkan perahu-perahu mereka yang mereka pakai untuk mengungsi ke Pulau Galang. Namun pada akhirnya perahu-perahu tersebut diangkat oleh pemerintah Indonesia dan diperbaiki sehingga menjadikan perahu tersebut monumen hingga sampai saat ini. Nah, selain monumen, kalian juga bisa menemukan Humanity Statue, tugu peringatan akan adanya peristiwa tragis pada saat itu. Loh, kok peristiwa tragis? Karena menurut kisah yang ada, dulu ada seorang perempuan yang diperkosa oleh 7 pengungsi laki-laki. Nah, karena tidak dapat menanggung beban moral dan malu kepada masyarakat lain, akhirnya perempuan tersebut bunuh diri. Seperti yang gue sebutkan tadi, bangunan di Pulau Galang ini masih ada yang terawat sangat baik, yaitu wihara, gereja, masjid, bahkan kuburan pun masih terawat dengan baik. Tapi ada beberapa bangunan yang sudah rusak, seperti sekolah, rumah sakit, dan barak-barak para pengungsi. Serta bangunan inti UNHCR, itu di dalamnya terdapat banyak sekali foto-foto para pengungsi yang dipajang di sana. Selain foto juga, perabotan rumah tangga pun dipajang di sana. Kisah mistisnya yaitu adanya penduduk yang sekaligus orang yang merawat tempat tersebut, yaitu bernama Bapak Sumardi yang berumur 51 tahun, bercerita mengenai keanehan yang dialami pada saat bertugas di Pulau Galang. Beliau menuturkan bahwa adanya pengunjung yang melakukan selfie di depan Humanity Statue. Nah, saat foto bersama dengan menggunakan ponselnya, terdapat sesosok makhluk halus yang ikut terekam di ponselnya. Nah, setelah melakukan selfie, pengunjung tersebut akhirnya jatuh sakit. Dan selain itu, beliau menuturkan bahwa ketika dia sedang bertugas piket, dia merasakan kondisi di tempat tersebut sangat aneh. Itu banyak orang berlalu lalang, banyak yang berteriak, tawa, sampai suara rintihan pun terdengar olehnya. Tapi mungkin Pak Sumardi ini sudah terbiasa kali ya. Ya kalau gua sih langsung kabur. Nah, tadi kan gua sempat menyebutkan bahwa adanya pemakaman yang sangat terawat di sana. Nah, pemakaman tersebut yaitu untuk memakamkan masyarakat Vietnam yang terkena wabah penyakit atau yang sudah tua dan korban pembunuhan. Nah, makanya di sana itu dibangun penjara juga untuk para kriminal-kriminal yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan hal kriminalitas lainnya. Nah, beliau juga menuturkan bahwa adanya seorang kopral Vietnam yang melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri karena suaka yang dia ajukan ditolak oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, ada korban bunuh diri yang membakar dirinya dan sebelumnya menyabet perutnya hingga isi perutnya itu keluar, lalu bunuh diri dengan cara
membakar dirinya sendiri di depan kantor UNHCR karena dia merasa terasingkan, tidak diterima sebagai pengungsi di Pulau Galang. Nah, menurut kalian gimana? Berminat untuk mengunjungi Pulau Galang? Jika kalian punya pendapat mengenai Pulau Galang ini, silakan isi komentar di bawah ya. Ya kalau gue pribadi sih pengen datang ke Pulau Galang, tapi nggak tahu kapan. Ya mudah-mudahan ada rezekinya bisa berkunjung sana. Amin. Sebelum berpisah, seperti biasa nih gue ingetin kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video berikutnya. Cheerio!